Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi kita minggu lalu, itu tentang kesebangunan. Adapun kesebangunan yang akan kita bahas yaitu tentang segitiga sebangun. Ya, namun sebelum kita memasuki soal-soalnya, maka terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu depan syarat-syarat dua segitiga sebangun. Dua segitiga sebangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ya, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Jadi kalau salah satu di antara dua syarat ini dipenuhi, maka segitiga tersebut adalah merupakan segitiga sebangun. Oke, contoh. Diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR dengan panjang sisi AB 8, BC 7 dan AC 6. Kemudian PQ 21 cm, QR 24 cm dan PR 18 cm. Buktikan segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Nah, untuk membuktikannya maka terlebih dahulu supaya tidak rancu, maka kita mulai dari sisi yang paling besar untuk segitiga ABC, juga kita bandingkan dengan sisi yang paling besar untuk segitiga PQR. Ya. Lihat, maka pada segitiga ABC yang paling besar sisi AB 8 cm. Pada segitiga PQR yang paling besar adalah QR 24 cm. Jadi AB banding QR dengan AB-nya 8, maka 8 banding 24 karena QR 24. 8 banding 24 ternyata sama-sama bisa dibagi 8. Maka 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3, maka 1 banding 3. Kemudian setelah sisi yang paling panjang, sisi yang nomor 2 terpanjang ya, yaitu BC. BC sini 7. Ya, ini nomor 2 terpanjang. Kemudian PQ 21. Maka BC banding PQ sama dengan 7 banding 21, sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Maka ini 1 banding 3. Kemudian yang berikut, sisi yang ketiga yang paling pendek untuk ABC, maka yang paling pendek adalah AC 6. Untuk PQR yang paling pendek adalah PR 18. Maka AC banding PR sama dengan 6 banding 18 sama dengan 1 banding 3. Sehingga dengan demikian diperoleh, ya, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu AB banding QR sama dengan BC banding PQ sama dengan AC banding PR, itu sama dengan 1 banding 3. Maka terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Ya, ini contoh yang pertama dengan melihat panjang sisi yang bersesuaian. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Yang kedua, diketahui segitiga JKR dan segitiga UVW dengan sudut J 80, sudut K 75, sudut U 75 dan sudut V 25. Buktikan kedua segitiga sebangun. Nah, kita tengok di sini ada dua segitiga, masing-masing segitiga punya 3 sudut. Tetapi yang di sini yang besar sudut yang diketahui hanya ada 2. UPW juga 3 sudut, tetapi yang diketahui hanya ada 2. Maka terlebih dahulu kita harus cari dulu berapa sudut yang ketiganya agar bisa kita bandingkan antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Kita lihat dari pada segitiga JKL. JKL sudut J sudah ada diketahui, sudut K sudah diketahui, sudut L yang belum diketahui. Ya, sudut L belum diketahui. Maka sudut L dengan 180 dikurang 80 tambah 75 karena J-nya 80. Ya. Kemudian K-nya 75. Jadi 80 tambah 75 nih. 80 tambah 75. 80 tambah 75 ada 155. Maka kita peroleh sudut L dengan 180 dikurang 155. 180 dikurang 155 dengan 25 derajat. Jadi sudut L diperoleh 25 derajat. Kemudian kita lihat pada segitiga UVW. Pada segitiga UVW sudut U diketahui, sudut V diketahui. Sudut W yang tidak diketahui. Maka cari dulu berapa panjang sudut W. Maka sudut W sama dengan 180 dikurang 25 tambah 75. Dari mana 25? Dari mana 75? 75 ini, 25-nya ini. Ya, pada sudut U dan V. Maka dengan 180 dikurang 100. Ya. Jadi sudut W sama dengan 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat. Ya, sehingga diperoleh ya sudut J sama dengan sudut W 80 derajat. Ya, sini sudut J 80,
sudut W-nya pun 80, sudut W 80 sama. Kemudian sudut K dengan sudut U, sudut K 75, sudut U pada segitiga UVW 75 juga sama. Jadi sudut K dengan sudut U 75 derajat. Kemudian yang berikut sudut L diperoleh 25, sudut sudut V sama dengan 25 juga nih, 25 ya. Jadi sudut L sama dengan sudut V 25 derajat. Sehingga karena ketiga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbuktilah kedua segitiga itu sebangun. Jadi segitiga JKR dan segitiga UV itu sebangun. Ya, nih contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, dari gambar berikut buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE dan tentukan sisi-sisi yang bersesuaian yang sebanding. Nah, kita lihat di sini ini segitiga, ada dua segitiga di sini, segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, untuk membuktikan kedua segitiga sebangun, di sini karena panjang sisinya tidak diketahui, maka kita ambil yang sudut. Yaitu kita buktikan pada segitiga ABC. Sudut ABC ini sudut ABC ini sudutnya itu sama dengan sudut CDE ini sudutnya. Kenapa sama? Karena keduanya adalah siku-siku. Nah, yang berikut sudut ACB ini sudut ACB itu sama dengan sudut DCE ini juga sudut DCE. Kenapa sama? Karena keduanya berhimpit ya, sama-sama sudutnya sama ya, berhimpit. Sudut ACB dan DC berhimpit. Jadi kalau udah berhimpit berarti dia sama ya. Kemudian sudut BAC ini sudut BAC ya, itu sama dengan sudut CED, sama dengan sudut CED. Ini sama, ini kita bikinlah tanda silang, ini juga tanda silang ya. Sudut BAC sama dengan sudut CED. Kenapa sudutnya sama? Karena itu merupakan sudut yang ketiga. Jadi apabila pada segitiga dua sudutnya sudah diketahui sama berarti yang bersesuaian sama besar, otomatis sudut yang ketiga yang bersesuaian juga sama besar. Sehingga dengan demikian ketiga syarat sudah kita peroleh ya. Karena ketika sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbukti segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Ya, ini dia. Ya, jadi kita bahas dulu yang mudah syaratnya, yaitu segitiga yang sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga itu sama bersesuaian sama sebanding, dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah karena sudah kita masuk ke contoh soal, maka selanjutnya kita akan ya ini lagi nih, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya, BC per CD sama dengan AB per DE dan AC per CE. Nah, sini dia sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dari mana cara untuk melihat sisi-sisi bersesuaian yang sebanding? Lihat, untuk melihat sisi bersesuaian, yang pertama perhatikan dulu baris yang berikut. Nah, kalau baris pertama dan kedua di sini BC, baris pertama dan kedua di sini CD atau DC. Ya, berarti BC per CD, ini dia BC per CD. Nih, udah. Kemudian untuk melihat bersesuaian sebanding, kita tengok lagi yang berikut, baris pertama dan ketiga, yaitu BA, ini dia BA dengan DE, nih yang tengah-tengah ya. Jadi di sini yang bersesuaian adalah AB per DE sama dengan BE. Kemudian baru baris ke yang berikut, kedua dan ketiga CA bersesuaian dengan CE ya, atau AC per CE. Sehingga kalau diketahui sudut ditanya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, inilah dia bersesuaian sebanding. Tengok yang tengah-tengahnya. Demikian juga kalau misalnya diketahui sisi bersesuaian yang sebanding ya, apabila diketahui sisi yang bersesuaian sebanding, yang ditanya sudut-sudut yang sama besar, maka BC ini segitiga ABC ya. Nah, kalau BC berarti huruf apa yang enggak ada? A. Huruf A yang enggak ada, maka sudut A. Atau bikin tengahnya ABAC ya.
Kemudian CD, ini segitiga CDE. Maka huruf apa yang ada CD ini? E. Maka tengah-tengahnya bikin huruf E, CED. Jadi sini sudut BAC sama besar dengan sudut CED. Kemudian AB, apa yang ada? C pada AB ini, yang ada C. Maka sudut ACB sama dengan sudut DE. Ini DE, CDE pada segitiga CDE ya. Berarti huruf C nggak ada. Sudut CACB bersesuaian dengan, sama dengan sudut DCE. ACB sama dengan sudut DCE. Nih AC segitiga ABC, berarti ABC sudut ABC sama dengan sudut ini CE, D yang ada ya, sama dengan sudut CDE. Nah, kalau diketahui sisi yang bersesuaian sebanding, maka mencari sudut yang sama besar, itulah dia caranya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada ayo berlatih. Ya. Di sini ada 3 soal, silakan kerjakan. Pelajari contoh-contoh yang sudah diberikan. Ya, dengan mempelajari contoh-contoh yang sudah diberikan, maka insya Allah 3 soal ini akan sangat mudah untuk dikerjakan. Apabila nggak ngerti, ulangi lagi dan ulangi terus. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.